wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin
bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin Bapak-bapak jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki, ayunan tangan, kedipan mata, detak jantung, tetesan darah, semua itu tidak pernah terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah. Dialah Nabi Akhirul Anbiya wa Imamur Rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dialah yang telah menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dialah akhir dari segala nabi. Dialah imam dari seluruh rasul. Maka marilah kita kirimkan selawat dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan suatu nikmat terbesar di antara yang besar untuk hidup. Karena masih hidup kita berjumpa dengan Sayyidul Ayyam, hari penghulu, raja dari sekalian hari. Itulah dia hari Jumat, hari yang seluruh hari. Di hari yang mulia ini pun bertepatan pada bulan yang sangat agung, Rabiul Awal. Hari di mana di bulan ini adalah bulan kelahiran orang yang paling agung di atas dunia ini, di mana namanya bersanding. Di samping itu ada nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia. Kalau bukan karena jasad ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih dulu diciptakan Allah daripada dunia beserta isinya, daripada manusia dengan seluruh cucu anak keturunannya. Jauh lebih dulu diciptakan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah manusia yang paling agung, dialah manusia yang paling mulia. Maka tidak ada panggilan Allah kepada Nabi manapun dan kepada Rasul apapun kecuali dengan panggilan yang begitu lembut, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang manusia biasa, dilahirkan di kota Makkah tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Kita tahu sejarah ini, tapi ada yang paling penting di dalam sejarah ini. Walaupun dia manusia yang biasa, dia hanya dilahirkan dari kalangan keluarga manusia biasa, tapi dia adalah keturunan daripada orang-orang yang bernasab mulia. Dia keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Maka dia disebut dengan pertama Nabi, penutup segala nabi, karena dia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan kecintaan Allah kepadanya. Allah jadikan dia sebagai seorang rasul yang menutup sebuah kenabian dan utusan Allah di atas muka bumi ini. Maka dia lahir bukan sebagai seorang hamba yang begitu mulia sesuai dengan gelarnya. Dia lahir sebagai seorang manusia biasa, 3 bulan dalam kandungan ibunya.
meninggal seorang anak yang semestinya mendapatkan pelukan ciuman ketika terlahir di atas dunia ini, tapi Allah punya rencana lain. 3 bulan masih di dalam kandungan rahim seorang ibu, ayah sudah berangkat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa iktibar pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan kelahiran Nabi Muhammad? Bahwa seorang hamba yang dicintai oleh Allah tidak akan bisa berubah menjadi simsalabim abrakadabra. Semua penuh dengan ujian, semua penuh dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditempa, akan digembleng jiwanya, akan ditempa dan digembleng imannya, sehingga dia layak menempati sebuah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang yatim piatu diasuh oleh seorang kakek, setelah dia berada di tangan kakeknya kurang lebih berumur 8 tahun, kakek pun meninggal dunia. Akhirnya tinggallah sebatang kara menumpang hidup seorang kepada saudara kandung dari ayah kandungnya. Maka begitulah kehidupan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berumur 25 tahun mempersunting seorang Siti Khadijah, janda kaya raya yang siap mempertaruhkan jiwanya, yang siap mempertaruhkan hartanya demi kerasulan Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan agama ini. Tapi itu tidak berjalan lama. Sampai 15 tahun mereka bersama, akhirnya Allah mematahkan dahan kayu tempat bergantung tadi. Ketika sudah menikmati, ketika harta kekayaan ada untuk memperjuangkan, mempermudah menyebarkan agama Islam, tapi ranting tempat bergantung itu pun patah, supaya tidak ada lagi makhluk di dalam hati seorang hamba. Maka berjalanlah dia. Dia datang sebagai seorang rasul, dia datang sebagai seorang nabi yang membawa agama ini bukan dengan kekerasan. Yang dia bawa adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, bukan bagi manusia, bukan bagi makhluk hidup, bagi alam seluruhnya. Rahmah diambil dari kata kasih dan sayang. Maka agama yang dia bawa ini penuh dengan kasih sayang, dibawa oleh makhluk yang paling mulia, lembut jiwanya. Dia tak ada rasa hasut dan dendam di dalam hatinya. Agama yang begitu lembut, agama yang penuh dengan cinta dan kasih ini dibawa oleh seorang hamba yang berhati mulia dan begitu lembut. Dia menyebarkan agama Islam ini bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan angkatan senjata, tapi dia bawa agama ini dengan kesabaran, dengan kelembutan jiwa. Maka dengan kelembutan jiwa itulah Islam berkembang pesat di masanya. Banyak orang bersimpuh sujud takluk di hadapannya. Orang yang paling keras, orang yang paling kuat, orang yang paling luar biasa ditakuti di kota Makkah waktu itu, 2 Umar. Maka 1 Umar ditakdirkan Allah yang tak berani datang menghadap Rasulullah, yang selama itu mencari Nabi. Andaikan Rasulullah berjumpa dengan Umar, akan dipancung kepada Nabi. Tapi Allah berkehendak lain. Pedang itu bergetar di hadapan Nabi Muhammad terhingga jatuh ke tanah. Dan itulah mulai jatuh cinta seorang Umar kepada Nabi Muhammad SAW. Dia datang bukan dengan kekerasan, dia datang bukan dengan gencatan senjata, dia datang membawa agama ini penuh dengan kesabaran dan kelemah lembutan, penuh kasih sayang. Suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan kaki menuju sebuah kota, tempat dulu kelahiran, tempat kampung halaman emak yang pernah menyusuinya, ibu angkatnya. Maka dia berangkat. Kota itu bernama Taif. Suatu daerah di daerah perbukitan antara Makkah dan Madinah, berjarak 60 mil dari kota Makkah. Sengaja dia berjalan kaki karena dia tidak mau naik kuda. Karena berangkat,
berjalan kaki di bawah terik panasnya matahari, di bawah diinjak bulak pasir yang begitu panas. Akhirnya dia berjalan sampai ke negeri Taif, negeri masa kecilnya. Dia berharap dia akan disambut ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, sahlan mudah. Ahlan kau datang sebagai keluarga, sahlan dan keluarga semua urusannya akan mudah. Dia berharap datang sampai di kota Taif akan disambut sebagai telah berduru alaina, sebagaimana disambut di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi semua itu bertolak belakang dengan harapannya. Ketika dia berharap disambut, dimuliakan, akan disanjung-sanjung orang, tapi sampai di kota Taif, jangankan dakwahnya diterima, jangankan ajaran yang dia bawa akan dipahami oleh manusia, tapi justru dia disambut dengan caci maki. Dia disambut dengan sumpah serapah. Dia disambut dengan lemparan batu dan pelepah kurma, tulang onta. Akhirnya dia berangkat meninggalkan negeri itu sampai di perbatasan daerah. Dia ditantang, dikepung oleh dua kelompok preman yang ada di kota Taif. Akhirnya dia dicaci dan dimaki, dihina. Tapi pada akhirnya dia melarikan diri. Di dalam pelarian dia terus dilempar oleh masyarakat, dia terus dilempar oleh manusia dengan tulang onta, dengan pelepah kurma, dengan batu. Dan akhirnya tulang onta itu tepat kena di betisnya, mengalir darah, membasahi seluruh sendalnya, berubah berwarna merah karena digenangi oleh darah. Maka ketika itu di dalam ketidakberdayaan, di dalam penuh kesakitan, dia berdoa menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma asku, Allahumma ilaika asku. Ya Allah, hanya kepada Engkau kusembahkan, kuperserahkan tu'fu atas kelemahanku, wa hawali bainan nas, dan kehinaanku di antara manusia. Menetes air matanya, tapi tak berucap satu kalimat pun, kata-kata kasar dari mulutnya. Akhirnya mendengar doa itu, Allah utus dua malaikat. Yang pertama malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Hai Nabi Muhammad, jangan sampai darah dari betismu itu mengalir sampai menetes satu tetes saja ke atas bumi. Andaikan darah itu menetes satu tetes ke atas tanah, akan kubalikkan kampung Taif itu, akan kuratakan dia seperti kaum Nabi Lut, yang di atas diangkat ke bawah, yang di atas, yang di bawah menjadi di atas, dibalikkan kampung itu. Maka bersegera Nabi Muhammad SAW menyapu darah yang mengalir agar tak menetes ke atas bumi ini. Datang malaikat kedua, namanya Malakul Jibal. Hai Nabi Muhammad, kau tunjuk mana gunung yang paling besar, kau tunjuk mana bukit yang paling besar, akan kutimpakan kepada masyarakat Taif, karena aku tak sudi hamba Allah, kekasih Allah, dihina dan disiksa sampai berlumur darah. Tapi apa kata Nabi? Nabi dengan lembut menolak permintaan dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini aku lemah, hari ini aku tidak berdaya, hari ini aku serahkan segala hidup dan matiku. Aku takut Engkau murka karena aku tak bisa menyampaikan risalah amanah yang telah Engkau berikan. Hari ini ku minta kepada Engkau, ya Allah, tolong Engkau lahirkan dari anak cucu mereka, tolong Engkau keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang tidak akan mempersekutukan Engkau dengan sesuatu apapun. Akhirnya doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya hati yang luka akan dendam, biasanya hati yang sakit akan terasa akan membalas dendam, tapi itu tidak terjadi kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya doa itu dikabulkan Allah. Doa orang yang zalim itu dikabulkan Allah. Dia terzalimi, dia kesakitan, dia dihina, dicaci maki, doanya dikabulkan Allah. Hari ini 100% masyarakat Taif beragama Islam, bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
begitu lembut dia membawa agama ini. Andaikan dia membawa agama ini dengan dendam, dengan kekerasan, padahal kehancuran Taif sudah di pelupuk mata. Tinggal dia katakan iya saja, dibolak-balikkan kampung Taif itu, tapi dia tidak punya rasa dendam, sakit hati yang bersarang di dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merayakan hari kelahirannya. Apa yang kita harapkan dari perayaan ini? Tidak lain dan tidak bukan menambah kecintaan kita kepada beliau, melainkan tidak bukan adalah membuat rasa cinta itu terasa terus terpupuk, agar nanti di akhirat kelak kita menjadi manusia-manusia umat yang akan berada di bawah panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali akan dibalas Allah 10 kali. Maka berbanyak selawat pada bulan Maulid ini. Berbanyak selawat, maka tanda cinta itu tidak akan bisa dikatakan cinta sebelum ada bukti. Maka cinta itu berselawatlah kepadanya. Ajarkan anak-anak kita tentang sejarah Nabi agar mereka tahu, paham siapa nabinya, bagaimana perjuangan nabinya, seperti apa perjuangan Rasulullah menegakkan agama Islam. Kalau bukan kita yang mengajari anak-anak kita, lalu siapa lagi? Maka oleh karena itu, melalui bulan Maulid ini, banyak-banyak bersolawat, tentu rasa cinta itu, agar nanti kita bersama dengannya di dalam surga nanti. Almarhum ahad, kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai fil jannah, di dalam surga, kata Nabi. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, tidak lain dan tidak bukan dengan cinta itu jualah nanti akan dibersamakan oleh Allah di dalam surga bersama makhluk yang paling mulia, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi naik mimbar, Nabi mengatakan kepada sahabat, ada suatu telaga nanti di akhirat kelak yang semua umatku nanti tidak bisa minum di telaga itu. Semuanya tidak bisa minum. Siapa yang minum di situ ya Rasulullah? Kata para sahabat, yang minum di dalam telaga itu adalah ikhwani, saudara. Kami itu ya Rasulullah, la antum ashabi. Tidak, kalian sahabatku, kalian sudah pasti minum bersamaku di telaga itu. Tapi ada orang nanti, ada sekelompok manusia nanti, dia tidak tahu siapa aku, tidak berjumpa dengan siapa dengan aku semasa hidup, tapi mereka akan bisa minum di telaga itu. Itulah mereka ikhwani. Siapa mereka ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, mereka yang berada sesudah zamanku. Mereka beriman kepadaku. Walau yarawni, mereka beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tidak beriman, mereka beriman kepadaku, percaya bahwa aku adalah utusan Allah, tapi mereka tidak pernah melihat perjuanganku. Mereka cinta dengan aku, tapi mereka tidak pernah melihat fisikku. Maka itulah yang dikatakan dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Maka dia mereka akan minum di telaga itu bersama aku dan bersama para syuhada, bersama para sholihin, orang-orang yang beriman. Satu doa dan harapan kita, mudah-mudahan hendaknya termasuklah kita hendaknya dalam golongan ikhwani, saudara-saudara yang akan minum bersama Rasulullah di telaga yang disediakan Allah pada padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور الهدايتك يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله